warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Selamat siang teman-teman. siang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kalau begitu. Sebelumnya kakak mohon maaf dulu ya untuk mengganggu waktu teman-teman sekalian waktu singkat kali ini. Sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ratu Syifa Fauzia. Saya mahasiswi UIN SMA Banten jurusan BKI semester 5. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan untuk apa saya datang ke sini menemui teman-teman sekalian. Jadi tujuan saya datang ke sini adalah untuk meminta bantuan teman-teman dalam menyelesaikan tugas mata kuliah microcounseling. Saya akan mengambil data teman-teman sekalian itu menggunakan asesmen. Ada yang tahu nggak teman-teman sekalian asesmen itu apa? Tidak. Nah, jadi asesmen itu adalah alat untuk mengetahui kebutuhan dari, kalau dalam konseling itu kebutuhan si klien. Jadi tujuan saya untuk melakukan asesmen ini adalah untuk mengambil data dari teman-teman. Jadi asesmen yang saya gunakan adalah sosiometri. Dari teman-teman semua, apakah ada yang tahu sosiometri itu apa? Jadi sosiometri itu adalah teknik untuk mengumpulkan data mengenai hubungan sosial individu di dalam suatu kelompok dan tingkah laku sosial antar siswa kalau di kelas ya. Dan tujuan dari sosiometri itu adalah untuk memahami individu khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut anggota yang lain. Jadi dengan sosiometri ini kita akan tahu bagaimana hubungan teman-teman antara teman yang satu dengan yang lain dalam suatu kelompok. Nah, kelompok yang dimaksud adalah kelas ini ya teman-teman. Baik, dari penyampaian saya tadi, apakah teman-teman sudah mengerti? Kakak saya bertanya. Iya, silakan. Nah, sosiometri itu merupakan ingin mengetahui hubungan antar sosial. Nah, berarti kakak di sini tuh ingin mengetahui antar hubungan sosial di kelas ini ya kak. Iya, nah, betul. untuk cara mengetahuinya itu kita cara mengisinya bagaimana ya kak? Oh, jadi cara pengisiannya itu nanti kakak akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan sosial kalian di kelas di sini dengan teman-teman sekalian. Nah, nanti kalian boleh harus pilih dua orang teman yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Misalkan pertanyaannya itu siapa teman yang paling suka diajak jajan contohnya. Nah, nanti teman-teman menulis nama teman sekelas kalian, siapa nih yang sekiranya teman-teman senang nih buat diajak ke kantin bareng, jajan bareng. Nah, jadi yang ada dua kan, jadi teman-teman harus ngisi dua nama. Iya. Oh, paham. Nah, kalau misalkan saya nih punya teman nih 3, terus sedangkan saya cuma dibolehin milih 2 teman aja. Ya. Nah, kalau misalkan saya pilih 2 teman terus teman saya marah gimana kak? Yang satunya? Jadi gini ya, kan setelah teman-teman isi ini udah 2 nama itu, hasil teman-teman isi itu nanti langsung diserahkan pada saya, dan datanya itu, hasilnya itu tidak akan tersebar ke teman-teman yang lain. Jadi yang tahu cuma yang mengisi dan saya pribadi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan data yang teman-teman isi itu bocor ke teman yang lain atau kelihatan teman. Jadi jangan khawatir karena datanya itu insya Allah akan aman di tangan saya, nggak bakal bocor kemana-mana. Oh iya kak, paham. Terima kasih. Ya. Jadi udah pada ngerti ya semuanya? Iya kak, ngerti. Oke, kalau sudah ngerti, kita akan mulai untuk mengisi sosiometrinya. Sebelum itu saya akan membagikan kertas kepada teman-teman semuanya. Semuanya udah pegang kertasnya? Udah kak. Baik.
sebelum kita mengisi, alangkah lebih baiknya untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang teman-teman ambil pulpen atau pensil teman-teman, kemudian isi sesuai arahan saya ya. Yang pertama, teman-teman isi di bagian atas kertasnya. Di bagian atas kertasnya itu di sini ditulis nama teman-teman di atasnya ya. Ya. Sudah Kak? Oke, kalau sudah, di bawah nama teman-teman isi dengan nama kelas teman-teman. Kan ini misalkan ini kelas 9A, maka ditulis 9A. Jadi sesuai kelas teman-teman ya. Oke, jika sudah, saya akan membacakan pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Pertanyaannya ditulis juga ya. Iya Kak. Oke, pertanyaannya adalah siapa teman yang paling senang diajak untuk bermain? Saya ulang, pertanyaannya siapa teman yang paling suka diajak untuk bermain? Silakan teman-teman untuk memilih dua nama dari teman di kelas ini ya. Pilihan pertama itu untuk orang yang benar-benar teman-teman paling suka atau paling seneng kalau buat diajak main. Dan yang kedua adalah prioritas kedua. Saya harap teman-teman mengisinya sesuai dengan hati teman-teman ya. Gimana teman-teman? Apa sudah diisi semuanya? Nah, baik, kalau sudah bisa dikumpulkan ke teman yang paling depan ya. Tapi kertasnya dilipat sampai isinya itu nggak bisa kelihatan. Minimal dilipat 2 kali ya. Kalau udah, saya akan ambil kertasnya. Ya, Kak. Baik, sekarang udah dikumpulin semua kan, jadi semuanya datanya ini udah dipegang sama kakak, udah dipegang sama saya. Jadi jangan ada yang khawatir kalau misalkan data yang kakak pegang itu bakal tersebar ke teman-teman yang lain. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian semua yang sudah membantu kakak mengisi sosiometri ini. Sekarang datanya akan kakak bawa pulang. Yang kemudian nanti kakak olah. Nah, kalau data ini udah kakak olah, nanti insya Allah minggu depan kakak bakal balik lagi ke sini buat nyampein hasilnya ke teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat siang teman-teman. Ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya teman-teman, semuanya sehat. Jadi sekarang saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya untuk menepati janji saya minggu kemarin, yaitu untuk memaparkan hasil data dari sosiometri yang telah teman-teman isi. Sebelum kita membahas hasil dari sosiometrinya, saya akan membagikan kertasnya terlebih dahulu. Semuanya udah kertasnya kan atau pertanyaan kemarin udah saya kasih lihat ya di halaman pertama kertasnya. Kemudian itu ada tanggal untuk pengolahannya juga. Jadi teman-teman ini murni ya hasil dari sosiometri yang nama dan pilihan 1, pilihan 2. Nah, nama itu saya bagikan kemarin itu saya kodein. Nah, di halaman kedua nih, kan di sini ada
modenya itu bukan berdasarkan huruf atau berdasarkan nomor absen. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misalkan merah jawabannya bakal ketahuan atau apa. Soalnya ini yang tahu kodenya itu cuma saya nomor 1. Nah, di halaman terakhir kan ada gambar warna merah. Contohnya di sini nih ada nomor 15. Misalnya nomor 15. Nah, nomor 15 itu dia milih si nomor 19 sebagai pilihan pertama. Sedangkan nomor 11 itu dia milih pilihan keduanya itu nomor 14 dan pilihan pertamanya nomor 31. Tujuan dari bedainnya warna ini itu biar kelihatan siapa yang sering dipilih atau yang nggak dipilih atau banyak yang milih kayak gitu. Mungkin teman-teman bakal bingung ya kalau ngeliat garis-garisnya kan kayak bingung gitu. Jadi saya bakal paparin secara lisannya. Nah, di sini ada kategori yang saling pilih, yang tidak dipilih, dan juga yang banyak dipilih. Nah, untuk yang saling memilih itu ada nomor kode nomor 2 dan 8. Yang kemudian nomor 2 dan 31. Terus ada 5 dan 21, 6 dan 26, 9 dan 17, 11 dan 23, 21 dan 36, dan 22 dengan 33. Sedangkan yang tidak dipilih di sini ada 4. Yang pertama nomor 4, yang kedua nomor 25, yang ketiga nomor 27, dan yang keempat adalah nomor 35. Sedangkan yang banyak dipilih itu adalah kode nomor 1 dan juga 21 serta nomor 13. Nah, setelah diketahui kategori-kategori ini, saya akan melakukan bimbingan konseling kepada orang-orang yang tidak dipilih dan juga yang banyak dipilih. Itu akan dilakukan bimbingan kelompok. Jadi tujuannya itu buat kita atau saya dan teman-teman yang bimbingan kelompok ini tahu nih, misalkan yang tidak dipilih itu tahu nih kenapa dia sampai tidak dipilih. Terus kita juga bakal tahu kenapa sih yang banyak dipilih ini banyak nih yang milih dia gitu. Jadi nanti kegiatan itu berupa bimbingan kelompok ya. Nah, dari hasil sosiometri ini nanti saya akan melakukan bimbingan konseling. Nah, untuk orang-orang yang akan mengikuti bimbingan konseling, Saya cukupkan. Terima kasih telah berpartisipasi. Wassalamualaikum besok warahmatullahi atau lusa wabarakatuh. mungkin. Nanti saya infokan lagi ya untuk